merasa bersalah karena belum bisa menjadi kebanggaan. Itu ya. Ya, udah buat karena pernah Gitu ya Mbak ya. Oke, baiklah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang wow ya. Ini namanya siapa Mbak? Tias. Mbak Tias ya, oke Mbak Tias. Mbak Tias ini bekerja di mana Mbak Tias? Ini SPG-an. Oh SPG-an ya, SPG apa itu Mbak? SPG rokok. Oh rokok ya, oke. Jadi Mbak Tias ini seorang SPG. Jadi kemarin kita sempat ketemu di salah satu event Mbak ya. Kemudian kita buat janjian untuk membuat sebuah video. Nah ini Mbak Tias. Oke, sekarang gini Mbak Tias. Mbak Tias pernah lihat sulap nggak Mbak? Pernah sih? Pernah. Langsung atau di televisi? Di televisi langsungnya kan baru kemarin pas ketemu sama. Kemarin itu ya, yang pas kita main di Pragulo kemarin itu ya. Oke. Mbak Tias kalau misalnya pergi-pergi tuh antara pantai sama gunung tuh suka mana sih Mbak? Suka gunung. Suka gunung, alasannya kenapa? Kayaknya udaranya lebih seger. Udaranya lebih seger ya, oke. Oke, sekarang mau diminum lagi nggak apa-apa? Udah ya, oke. Sekarang gini Mbak Tias, kita bermain game pura-pura lupa. Pura-pura lupa itu berarti kalau kita ditanya siapapun, kita ditanya pertanyaan apapun, jawabnya harus lupa. Paham ya? Kalau ditanya apapun, ditanya siapapun, jawabnya harus lupa. Oke. Kalau misalnya ditanya apapun dan siapapun, jawabnya berarti harus lupa. Kalau lupa itu tidak ingat. Kalau tidak ingat berarti lupa. Oke. Kita tes sekarang. Namanya siapa? Lupa. Oke, namanya lupa. Kesini tadi sama siapa? Lupa. Oke. Asik kan? Itu kan enak ya Mbak. Maksudnya kita nggak usah mikir tapi tinggal jawab lupa gitu kan. Oke. Terus pulang kerja jam? Lupa. Oke. Kalau lupa berarti sekarang namanya siapa tadi? Lupa ya. Oke. Kalau lupa berarti angka yang disukai juga jadi lupa. Oke. Berarti kalau 1 tambah 1 lupa. Oke. 7 tambah 7 lupa. Oke. Kalau misalnya lupa berarti sekarang semakin diingat justru akan semakin lupa. Jadi apapun ketika Anda ditanya berarti jawabnya tadi harus lupa. Oke, lupa ya. Oke. Kalau cara minum bisa? Lupa. Oke. Kalau misalnya lupa berarti sekarang namanya berarti sekarang berubah menjadi lupa. Oke. Bawa KTP nggak tadi? Bawa. Oke. Coba diambil, dibaca coba. Oke, ini kan KTP-nya nih. Tadi kan kalau misalnya ditanya berarti jawabnya harus lupa. Kalau misalnya membaca juga, kalau misalnya bisa pun harus jawabnya harus lupa. Oke, sekarang namanya siapa? Lupa ya, oke. Lupa ya? Iya. Oke, kalau lupa berarti sekarang gini, kita bermain tadi kan sudah lupa ya. Nah sekarang kalau misalnya nih, misalnya Anda sekarang boleh pejamkan mata sambil lihat kamera. Boleh pejamkan mata. Oke ya. Pejamkan mata. Sekarang bayangkan seandainya seolah-olah Anda tidak bisa membuka mata Anda. Oke ya, bayangkan perlahan-lahan mata Anda itu seperti ada lem Alteco-nya. Nah, sekuat apapun Anda berusaha melepaskannya, justru yang terjadi mata Anda semakin lengket dan tidak bisa dibuka. Walaupun nanti seakan-akan mau bisa, cuman Anda pura-pura lupa tidak bisa dibuka. Hitungan ketiga nanti, sekuat apapun Anda berusaha untuk membuka mata Anda, namun yang terjadi justru mata Anda semakin lengket. Paham ya? Hitungan ketiga, Anda boleh mencobanya, namun anehnya perlahan-lahan mata Anda tidak bisa dilepas karena ada lemnya. Oke, 1 lebih lengket lagi, 2 semakin lengket lagi, dan 3 sekarang tidak bisa dibuka. Oke, bener ya? Iya. Oke, sekarang gini,
kalau misalnya nih misalnya namanya tadi masih lupa, sekarang kalau misalnya sekarang namanya saya ubah menjadi Anto. Jadi sekarang namanya Anda sekarang menjadi Anto. Oke, berarti kalau ditanya namanya harus jawabnya Anto. Oke, kalau baca KTP namanya siapa? Anto. Oke. Sekarang kan tidak bisa membaca ya, tidak bisa buka mata ya. Oke. Nanti ketika ditanya namanya siapa? Anto. Oke, Anto ya. Anto punya film favorit gak? Punya. Punya film favorit. Oke. Sekarang gini, film favoritnya apa? Film itu sih Film apa? kayak film hantu aja sih. Oh, suka film hantu ya? Oke. Suka tapi berani lihat. Kalau lihat asli nggak berani. Kalau lihat asli nggak berani ya. Oke. Sekarang coba siapa namanya tadi? Anto. Oke, coba sekarang Mas Anto bayangkan sedang melihat film hantu. Bayangkan hitungan ketiga nanti Anda sedang di sebuah bioskop dan Anda sedang melihat sebuah film horor. Horor yang paling menegangkan atau paling menakutkan tuh horor filmnya apa, Mbak? Kuntilanak. Kuntilanak ya. Oke, hitungan ketiga nanti bayangkan Anda sedang melihat film kuntilanak. Bisa dipahami ya? Hitungan ketiga nanti Anda tetap pejamkan mata dan di situ Anda seperti melihat film di dalam bioskop dan filmnya diputar film kuntilanak. Bisa dipahami? Hitungan ketiga, lihatlah filmnya. 1, 2, 3. Sekarang Anda sedang melihat film horor. Anda melihat apa, Mbak? Lihat kuntilanak. Kuntilanak. Filmnya seru nggak di situ? Iya. Seru ya. Oke. Sekarang hitungan ketiga, tiba-tiba filmnya menjadi sangat horor sekali. 1, 2, 3. 1000 kali lipat lebih horor dari sebelumnya. Oh ya. Dan Anda pun boleh mengekspresikan ketakutan Anda. Takut. Hah? Nggak berani lihat. Nggak berani lihat. Oke. Sekarang Anda boleh melihat filmnya, boleh dibuka matanya dan filmnya itu sangat horor sekali. Di situ Anda tidak bisa melihat apapun. Anda hanya bisa melihat sebuah film horor. Pelan-pelan Anda boleh membuka mata dan lihatlah di situ Anda hanya melihat film horor. Nah, apa Mbak filmnya Mbak? Tadi filmnya kuntilanak. Kuntilanak. Kuntilanaknya apa sih itu? Ceritanya gimana sih? Ya dia nggak Boleh berani. dilihat nggak apa-apa tuh? Nggak. Hah? Kenapa? Nggak berani lihat. Nggak berani lihat ya? Iya. Itu kisahnya tentang apa sih kuntilanaknya? Iya kuntilanaknya. Aduh nggak berani aku. Nggak berani. Takut ya? Oke. Kalau misalnya takut, film yang paling lucu film apa, Mbak? Film paling lucu. Biasanya kayak komedi gitu sih. Apa? Kemarin hari apa film Preman Pensiun. Preman Pensiun. Paling lucu itu menurut siapa namanya tadi? Anto. Anto ya, oke. Film yang paling lucu tadi apa? Preman Pensiun. Preman Pensiun, oke. Hitungan ketiga, tiba-tiba filmnya itu jadi Preman Pensiun. 1, 2, 3. Jadi Preman Pensiun. Hah? Dilihat aja nggak apa-apa. Di depan itu ada bioskop kan, Mbak. Iya. Anto sedang melihat Preman Pensiun. Nah, kalau lucu biasanya ketawa-ketawa tuh. Hah? Lucu ya? Diceritain dong, Mbak. Itu ceritanya tentang apa sih? Jadi emang kayak segerombolan Dibuka aja matanya nggak apa-apa lihat bioskopnya gitu kan? apa segerombolan orang kayak orang jalanan gitu ya. Cuman dia yang si sapanya itu dikasih apa kayak mandat buat nerusin itunya, gantiin orang yang udah meninggal. Oh gitu ya. Lucu ya itu filmnya ya. Iya. Nah kalau lucu kan ketawa tuh, boleh diekspresiin, ketawanya bebas kan, di situ nggak ada orang, yang ada cuman Anto toh, Anto Iya. saja ya kan. lucu. Lucu, kalau lucu tuh ketawa bebas, ketawa gitu kan. Nah lucu ya. Iya. Lucu banget kan. Nah sekarang lucunya tuh 1000 kali lipat lebih lucu dari sebelumnya. Lucu banget. Lucu kan? Iya. Ambil diminum nggak apa-apa. Lucu ya. Lucu. Kalau misalnya nih, oh iya, ini bacanya siapa namanya? Anto. Anto ya. Oke, berarti namanya siapa? Anto. Itu nama dari lahir atau nama barusan itu Anto itu? Dari lahir. Dari lahir ya. Berarti dari lahir namanya sudah Anto ya. Iya. Oke, kalau namanya Anto berarti kalau misalnya ditanya nama bapaknya, sekarang nama bapaknya saya rubah jadi Werkudara. Jadi kalau ditanya namanya siapa? Bapaknya Werkudara. Nama ibunya adalah nama ibunya itu siapa ya?
Werkudara itu istrinya siapa, tahu nggak? Werkudara itu istrinya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Nama bapaknya siapa? Werkudara. Werkudara. Oke. Kalau misalnya ditanya tinggalnya di mana, berarti tinggalnya bilangnya di planet gitu ya. Oke. Kalau ditanya namanya Anto, bapaknya Werkudara, tinggalnya di planet. Oke. Namanya ibunya itu saya rubah menjadi Suwati. Paham? Oke. Namanya ini siapa namanya? Anto. Anto ya. Oke. Nama bapaknya siapa? Werkudara. Berkudara ya. Keren ya, sakti ya tot kamu. Tinggalnya di mana, Anto? Di planet. Planet mana? Planet tengah. Oke, sekarang gini. Anda yang paling senang itu liburannya tuh ngapain kira-kira? Paling seneng kalau ada temennya jalan-jalan, kalau nggak tidur. Oh, tidur ya. Kalau jalan-jalannya kemana biasanya sukanya? Biasanya ngajaknya temen tuh ke pantai. Ke pantai ya. Suka ya kalau ke pantai itu ya? Iya, nggak terlalu suka soalnya panas. Oh, panas. Kalau misalnya pantainya itu adem, suka nggak? Iya, paling Oke. sore. Biar Paling sore ya. Di pantai itu yang suka itu apanya? apanya, biasanya aku naik itunya sih, perahunya. Naik perahunya. Kalau naik perahu suka banget ya kalau misalnya Iya. pas suasananya adem ya. Oke. Sekarang gini, hitungan ketiga nanti Anto tiba-tiba menaiki perahu di pantai dan pantainya itu sangat adem sekali. Hitungan ketiga nanti tiba-tiba Anto menaiki sebuah perahu dan perahunya itu sangat adem sekali. 1, 2, 3. Sekarang sudah menaiki perahu tersebut. Iya. Nah, naiki perahunya, perlahan-lahan rasakan ombaknya, goyangan-goyangannya, ya kan? Nah, sekarang perahu tersebut terkena ombak di tengah-tengah laut. Oke, rasakan goncangannya dirasakan. Nah, terus dirasakan, diekspresikan. Nah, Iya. ya kan? Nah, tiba-tiba goncangannya itu sangat besar sekali, Mbak. Sangat besar sekali. Dan Anda pun perlahan-lahan mulai agak panik gitu kan. Nah, terus tiba-tiba sangat keras sekali. Dan situ Anda melihat teman Anda ada yang berteriak-teriak ketakutan tuh. Iya. Tuh, Anda berusaha menenangkan teman Anda. Sekarang Anda berusaha menenangkan teman Anda. Jangan takut. Kita nggak usah takut, kita emang harus ini, soalnya udah terlanjur, ini udah sampai di tengah. Tiba-tiba ombaknya semakin kencang lagi dan Mbak Anto pun tiba-tiba menjadi ini panik sekali. Iya. Ya kan? Boleh diekspresikan Iya. gelombangnya, terus ini jendulannya dirasakan, ya kan? Iya. Sangat besar sekali kan? Nah, kalau kayak gini siapa yang mau ditolong duluan, Mbak? Anto bisa berenang nggak? Nggak bisa Nggak bisa berenang. berenang. Oke. Tiba-tiba sekarang kapalnya dihantam badai. Dihantam badai tuh, rasakan tuh. Iya kan? Iya. Tuh, rasakan tiba-tiba terus Anto ini semakin panik gitu kan. Semakin panik ya. Oke, kalau semakin panik tiba-tiba Anto melihat teman Anto itu terpental di pantai. Dia sudah di pantai dan sekarang tinggal Anto tok yang ada di perahu tersebut. Rasakan sekarang Anto berada di perahu tersebut. Pengen pulang. pengen pulang. Hah? Iya, pengen pulang. Takut kayak gini ya. Takut. Nah, sekarang Anto berusaha dengan sekuat tenaga mengayuh perahu tersebut pakai tangan, berusaha sampai ke tepi pantai. Terus diayuh terus. Pulang, nggak mau ke sini lagi. Nggak mau sini lagi ya. Oke. Terus sekarang diayuh lagi, dihampiri temennya, menghampiri ke pantai. Oke, hitungan ketiga nanti tiba-tiba sudah sampai pantai. 1, 2, 3, sudah sampai pantai. Sudah tenang ya? Sudah tenang? Oke, sudah tenang. Kalau sudah tenang, masih mau ke pantai? Nggak mau. Nggak mau ke pantai ya? Oke. Kalau nggak mau ke pantai sekarang gini. Oke. Namanya siapa tadi? Anto. Oke. Kapanpun nanti ketika Anto melihat seseorang cowok sama cewek di sini, ya, melihat cowok sama cewek di sini, kasih tahu, nasihati dia, ya, nasihati dia, paham nggak? Ketika Anto melihat di sini ada cowok cewek, nasihati dia, jangan sampai istilahnya kebablasan kalau pacaran, paham ya? Karena itu kan tidak baik ya. Oke, jadi ceritanya di sini Anto menjadi polisi syariah. Polisi syariah itu tugasnya mengamankan kalau ada cowok cewek di sini yang misalnya mungkin berpacaran atau apa, tugas Anto menasehati. Oke, bisa dimengerti ya.
Oke, 1, 2, 3 ketika Anto melihat sekarang dinasihati. Yuk. Langsung dinasihati aja nggak apa-apa. Ya kan? Dinasihati. Yuk, kameranya diikuti. Sudah dinasihati ya? Sudah dinasihati ya? Tadi siapa itu? Kenal nggak? Enggak. Nggak kenal ya? Oke. Nggak kenal. Nggak kenal. Sekarang gini. Sekarang boleh diminum esnya sebelum dingin. Oke ya, boleh diminum. Capek nggak? Habis pulang kerja? Capek ya? Oke. Sekarang gini. Sekarang kalau misalnya nih namanya sekarang sudah menjadi siapa? Tias ya. Oke, namanya saya kembalikan jadi Tias. Namanya jadi Tias. Sekarang Mbak Tias ketika melihat punya fobia nggak Mbak Tias? Fobia takut dengan sesuatu gitu punya nggak? Ketinggian. Ketinggian? Cuman itu kalau misalnya takut dengan sesuatu kayak benda-benda atau apa yang ini membuat takut itu ada nggak? Nggak ada yang takut? Nggak ada ya? Kayak kecoa, kayak ulat, kayak apa gitu nggak takut ya? Enggak, paling kecoa cuman geli aja liatnya. Geli aja ya, tapi takutnya enggak ya? Enggak. Oke, takutnya enggak. Kalau takutnya enggak, apa yang mau diterapi? Cuman kecoa aja sih emang takutnya. Kalau ular enggak. Malah aku kadang suka makan ular. Ular? Suka makan ular? Ular apa yang dimakan itu? Ya tergantung sih. Di sini kalau ada? dikasih teman beli. Oh beli, di sini ada? Di mana? Di Pati sini ada ular? Nggak tahu ya, aku dikasih sama teman sih dibawain. Oh, Kalau enggak dibawain. dia emang kayak buru sendiri gitu loh. Oh dimasak, digoreng sendiri gitu? Iya, diricau. Dirica, enak? Enak. Kuliner. Emang iya, kayak apa ular, biawak gitu emang udah sering makan. Sering makan ya. Oke, kalau misalnya seperti, tapi kalau sama kecoa ini ya agak takut ya. Takutnya itu kenapa? Nggak suka aja. Nggak suka ya. Geli atau takutnya gimana? Ya, dia kan kalau kecoa kan emang dia kumannya banyak ya, jadi aku emang nggak seneng aja sama kecoa. Oh gitu ya. Oke. Sekarang gini. Sekarang Mbak Tias boleh menutup mata. 1, 2, 3 tutup matanya, relax ya. Oke ya, lemas lagi. Oke, sekarang apapun benda yang saya bawa, dalam pikiran Mbak Tias benda itu akan berubah menjadi seekor kecoa. Oke ya. Jadi benda apapun yang saya bawa dalam pikiran Mbak Tias, benda itu akan menjadi seperti kecoa. Apabila Mbak Tias paham, Mbak Tias boleh anggukkan kepala. Oke, 1, 2, 3 Mbak Tias boleh membuka mata. Dan sekarang saya bawa kecoa. Nggak mau. Hah? Apa nih Mbak? Kecoa. Kecoa ya. Sebetulnya kumannya itu di mana sih Mbak? Dia kan di bawahnya itu. Saya kan kalau diinjek dia emang keluar kecoanya. Oh gitu ya. Kayak keluar kumannya gitu Oh loh. keluar kumannya ya. Ini apa ini? Kecoa. Kecoa ya. Kalau kecoa gede kayak gini kira-kira takut nggak? Ya, takut. Takut ya? Aja takut. Takut ya. Oke, kalau misalnya kayak gini nih, takut banget ya? Takut. Oke, kalau misalnya kayak gini udah nggak berani pegangnya? Nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani? Serius nggak berani? Nggak. Oke. Nggak suka sama kecoa. Nggak suka sama kecoa ya? Kalau misalnya nggak suka sama kecoa, sekarang gini. Oke, Mbak Tias boleh tutup mata lagi, boleh tutup mata ya. Oke, tutup mata dan relax lagi, ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Sekarang Mbak Tias boleh tetap menghitung 1 sampai 100. Setiap hitungan masuki alam relaksasi Mbak Tias, lebih relax, lebih nyaman dan lebih tenang. Oke, Mbak Tias boleh direbahkan, relax lagi, bagus. Oke, dan tetap menghitung 1 sampai 100. Setiap hitungan masuki alam relaksasi.